Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Estinan Putri Iman, NIM 200203111002. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan hakim dalam hukum beracara di hukum acara perdata atau di pengadilan. Oke, next. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah hukum acara perdata. Nah, sebelum itu kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian putusan. Nah, jadi putusan itu pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang tujuannya itu mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara antara kedua belah pihak atau antar pihak. Next. Nah, di sini dalam putusan terdapat jenis-jenisnya. Nah, dalam hukum acara perdata ada 3 jenis putusan, yakni pertama putusan deklaratoir, yang kedua putusan konstitutif, yang ketiga ada putusan kondemnatoir. Nah, sebelum itu kita harus mengerti apa sih pengertian dari masing-masing jenis putusan itu. Yang pertama ada putusan deklaratoir. Nah, jadi putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Nah, misalnya bahwa Ahmad adalah anak angkat yang sah dari Beni dan Eni, atau Handayani, Rima, Amelia, dan Agus Ringo merupakan ahli waris. Jadi ini hanya menerangkan saja suatu keadaan hukum atau suatu fakta yang telah ada. Yang kedua, jenisnya ada putusan konstitutif, di mana putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Contohnya, putusan perceraian antara A dan B dinyatakan valid oleh putusan pengadilan niaga. Nah, putusan konstitutif ini misalnya A si B telah bercerai. Nah, jadi hukum barunya itu si kedua ini yang si A sebagai suami itu menjadi seorang duda dan si istri menjadi seorang janda. Itu merupakan menimbulkan suatu hukum baru. Dan yang ketiga, itu ada putusan kondemnatoir, yang mana putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, si tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berapa meter, lalu diwajibkan untuk membayar utang sejumlah misalnya 5 juta rupiah dan sebagainya. Jadi, putusan ini berisi penghukuman. Nah, lalu ada juga jenis-jenis yang lain, jenis putusan. Yang pertama ada putusan verstek. Nah, apa sih putusan verstek itu? Jadi, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Apabila tergugat itu tidak menerima putusan, upaya hukumnya itu menjadi verset. Nah, ada jenis putusan yang kedua, yakni putusan kontradiktoir, yang mana putusan yang dijatuhkan, di mana tergugat itu pernah hadir di persidangan. Nah, apabila dia tidak menerima apabila tidak pernah hadir, itu menerima upaya hukumnya itu jadi banding. Selanjutnya, yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan terkait dengan gugatan penggugat itu ada putusan-putusannya. Ya, ada 5. Yang pertama ada putusan perkara gugur, yang kedua putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, yang ketiga putusan gugatan dikabulkan, yang keempat putusan gugatan ditolak, dan yang kelima itu ada putusan perdamaian. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yakni putusan perkara gugur. Nah, apa sih putusan perkara gugur itu? Jadi, putusan perkara gugur itu
penggugat pada sidang pertama itu tidak hadir setelah dipanggil sah dan patut. Nah, lalu penggugat itu hadir di sidang pertama, tapi tidak hadir di sidang berikutnya secara berturut-turut. Lalu bisa gugur lagi karena panjar biayanya sudah habis atau penggugat itu tidak mau menambah panjar biaya lagi. Nah, bisa jadi karena pe penggugat itu telah meninggal dunia dan si ahli warisnya ini tidak mau menggantikan atau meneruskan sidang perkara tersebut. Nah, tapi dalam putusan perkara yang gugur ini, penggugat itu masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan. Selanjutnya, yang kedua, ada putusan gugatan yang tidak dapat diterima oleh hakim. Nah, apa saja sih? Yang pertama, yakni pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Selanjutnya, eksepsi. Eksepsi itu keberatan pihak tergugat itu diterima oleh hakim dan ada syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Oke, lanjut yang ketiga, ada putusan gugatan itu dikabulkan. Kenapa kok bisa dikabulkan? Nah, jadi gugatan itu dikabulkan, ada yang seluruhnya, tapi ada juga yang sebagian. Maksudnya seluruhnya itu seluruh petitum dalam surat gugatan dikabulkan, kalau sebagian berarti hanya petitum tertentu saja, dijatuhkan oleh majelis hakim karena alasan-alasan tertentu. Yang pertama, karena penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan si tergugat itu tidak bisa membuktikan dalil jawaban atau bantahan yang diberikan oleh si penggugat itu sendiri. Dan yang kedua ada gugatan penggugat itu sangat beralasan dan dasar hukumnya itu jelas. Dan tergugat yang tidak menerima putusan itu dapat mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya ada putusan gugatan dikabulkan. Maaf, putusan akta perdamaian. Nah, jadi eh, putusan ini dijatuhkan majelis hakim karena beberapa alasan. Yang pertama, si pihak penggugat dan tergugat itu sepakat berdamai. Dan yang kedua, perdamaian yang dilakukan para pihak atau antar pihak tersebut itu bisa terjadi pada saat mediasi di pengadilan. Nah, jadi kan mediasi itu ada di sebuah pengadilan. Jadi, kalau mereka sepakat untuk berdamai, maka perkara tersebut bisa tidak dilanjutkan. Nah, jadi kalau pihak kedua pihak itu sepakat berdamai di luar pengadilan dan kesepakatan damai itu akan dituangkan ke amar putusan, si penggugat dan tergugat itu tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi. Nah, jika ada pihak yang ingkar antara penggugat dan tergugat itu salah satunya, pihak lawan itu cukup mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.